Halo teman-teman, selamat datang di program baru Seruang. Di sini ada Separuh Hidup, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mungkin kita tahu dia siapa, kerjanya apa, tapi di situ kita nggak tahu sejauh apa yang dia berikan untuk profesi itu. Nantinya kita mungkin bakal menemui banyak orang yang jarang diajak ngobrol, tapi di sini kita mulai dengan ngobrol dengan seorang yang punya profesi menjadi pemadam kebakaran. Di sebelahku ini udah ada Pak Dani, Pak ya? Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Pak Dani udah lama di sini? Saya masuk Damkar dari 2013 Mas, sampai sekarang, sampai detik ini. Sekarang berarti 10 tahun. 2024, 10 tahun lebih. Ya. Udah 10 tahun lebih. Dan Bapak ini di sini sebagai apa sekarang, Pak? Saya sebagai Danru, Komandan Regu. Komandan Regu. Ya. Dulunya tapi dari bawah juga? Dari nggak bawah langsung jadi Danru? Ya. Kita Berarti dari anggota dulu, baru terus ada pemilihan, kemudian kita ditetapkan sebagai Komandan Regu. Kita mulai ini aja kali ya, kalau boleh Bapak cerita. Kok bisa akhirnya Bapak berprofesi jadi pemadam kebakaran? Ya. Jadi gini Pak, awalnya kita itu ikut ada suatu kejadian kebakaran itu di daerah Medeng ya, Medeng sini, Kuto Arjo juga. Kita ikut bantu Mas, waktu itu kita ikut bantu, tapi belum jadi pemadam kebakaran. Oh ya, kita ikut bantu dari pengamanan apa namanya, evakuasi barang-barang, kita bawa keluar, yang perlu diselamatkan harta bendanya itu, kita ikut membantu waktu itu. Nah dari kejadian itu kita merasa terpanggil, oh aku kok ingin jadi pemadam itu loh. Oh, langsung itu pengen. maksudnya langsung punya arahnya ke situ, seperti itu. terus daftarlah, Nah kita daftarlah di Damkar waktu itu. terus diterima. Alhamdulillah diterima. Jadi memang selain ini profesi, ada jiwa-jiwa apa ya namanya, penolong. Ya seperti itulah Ini, Pak, ya. ya. Terus sampai akhirnya sampai sekarang. Kalau boleh nanya, pemadam kebakaran, mohon maaf, kan tuh orang taunya pemadam kebakaran, Pak ya. Iya. Kalau nggak ada kebakaran kalian ngapain? Jadi gini, kita istilahnya persepsi masyarakat kan kadang seperti itu, memandang kan karena belum tahu ya. Jadi pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan api Mas, itu ada dan penyelamatannya itu, penyelamatan. Oh, Sekarang pemadam kebakaran dan penyelamatan, nomenklaturnya seperti itu ya. Jadi di saat tidak ada kebakaran kita standby. standby. Di saat ada emergensi panggilan darurat, misalkan contoh soal untuk penyelamatan ya, kecelakaan, mobil tabrakan lah seperti itu, kita ikut. Terus ada ular masuk rumah, nah itu kita ikut evakuasi. Ya, kita ikut mengamankan karena ular itu berbahaya kan bagi penghuninya khususnya. Terus kucing kejegur sumur, kita ikut juga Mas, banyak sebetulnya. Sarang tawon. Ya. Dan itu nggak bisa nolak, Pak. Misal aku telepon, Pak, kucingku masuk ke sumur. Bapak nggak bisa ngomong, mau kucing nggak usah, gitu nggak boleh, Pak ya? Kita jadi gini Mas, pemadam kebakaran memang sudah dilatih Mas. Kita itu harus siap dan siap. Itu sebetulnya seperti itu. Jadi sewaktu ada panggilan emergensi, kita harus siap dan harus kita laksanakan seperti itu. Misal di rumahku sekarang kucing kejegur sumur, ku telepon nomor pemadam. Ada nomornya, Pak ya? Ada. Nah, nanti taruh di sini biar editor ada kerjaan, Pak. Siap. Berarti saat itu juga itu termasuk emergensi kan? Emergensi. Takutnya kucingnya mati, langsung datang. Nah kalau yang tadi Bapak sebut misal sarang tawon, langsung datang atau ada apa syarat-syaratnya? Di sini ada prosedur yang mengatur, ada permohonan dulu. Ya, ini ada dua jalur. Permohonan dulu karena kita teliti memang tawon itu tidak berbahaya, dalam arti masih bisa tidak keluar terus menyengat. Kalau itu memang
sudah keluar terus menyengat penghuninya, itu baru kita tindak lanjuti. Karena memang itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan masuk rumah sakit terus meninggal dunia. Kan ada kasus seperti itu, disengat lebah terus dibawa rumah sakit meninggal. Itu banyak kejadian seperti itu, Pak. Artinya kalau masih di rumahnya tawonnya itu Masih belum tenang. keluar, Masih tenang, dalam arti tidak dibalang atau dirusak, Itu pakai permohonan. masih tenang, itu pakai permohonan. pernah nggak ada yang bohong? Padahal belum ganggu tapi biar bapaknya cepat datang aja. Nah, seperti Bedanya itu, gimana itu Pak nanti Pak? itu kebetulan selama ini nggak ada sih, Mas. Oh berarti emang Belum ya, ada. Nggak ada. ada. Ya, nggak ada. Berarti emang kalau emang belum waktunya diambil butuh pakai surat permohonan itu. Iya. Kalau emang udah urgent langsung. Ya, urgent kita langsung laksanakan. Kalau misal contoh ngambil tawon, ngambil kucing gitu kan. Kadang mungkin orang awam yang nggak tahu pengen ngehubungin takut pemadam yang nggak datang atau mungkin nanti disuruh bayar gitu Pak. Nah, Sebenarnya itu bayar atau emang enggak gitu? itu gini, Pak. Jadi pemadam kebakaran itu memang pelayanan 24 jam. Gratis. Ini perlu digarisbawahi ya. Takutnya orang-orang belum ya, tahu kan. pelayanan 24 jam gratis. Jadi setiap kali kita dipanggil, kita tetap gratis. Tidak ada biaya apapun, sepeser pun kita tidak memungut biaya. Tidak ada. Ya kecuali mungkin pengertian yang manggil ibarat dikasih kopi atau rokok itu kan Ya, itu untuk hal alhamdulillah, biasa. ya, itu udah Bukan hal biasa berarti lah. Bapak harus minta apa kan. Yang jelas kita tidak minta, Mas. Kita tidak minta dan sebetulnya semua sudah ditanggung pemerintah sebenarnya. Kita sudah digaji segala macam, sudah dikasih gaji kan. Jadi kita memang pure benar-benar pelayanan pemadam kebakaran itu murni tidak dipungut biaya. Dan anggaplah hal remeh lah ya, masuk kucing masuk ke sumur. Diangkat dulu nggak Bapak? Tiket ya, Mas? Enggak. Lanjut apa Bapak? Halo. Nah ini contoh panggilan. Halo Mas, piye? Kebakaran nanti Mas? Langsung toh ada. Bener ini nggak setting. Cedendi? Cedendi? Di sub? Taping desa, taping desa. Lahan apa? Lahan ya? Apa sih Pak? Mako Patwal. Berarti nomor poros. Berarti posisi nang pinggir jalan ya Mas ya? Sing pos kae ya. Oke, siap. OTW. Ye, siap. 86 yuk. Nah, lihat ya teman-teman, gara-gara kita ngobrol, Bapak ini Siap. langsung punya kerjaan. Oke, siap. Ini bukan kita yang melakukan kebakaran itu, tapi kebetulan Oke. pada saat video OTW. ini di syuting ada yang telepon Ya, oke. karena kebakaran. Bapak sedikit. Maju.
Kenapa niki Pak? Apa? Bakaran apa? Nggih. Nggih baru atap sih, tapi tidak tahu sih dalam-dalamnya Mas, karena udah sebenarnya tak jebol sumber api tak jebol. Oh gitu. Seandainya seperti ini, sekarang ini kondisinya aman Pak? Aman. Ini cuman apa namanya kepulan atap dari panasnya batu tadi kesemprot air. Oh, Ini kan lah batu. itu tadi sebabnya apa? Sampah? Mungkin ada yang Belum bakar? tahu nanti. Oh gitu ya? Nanti kita proses sama yang tuan. Iya. Kalau setelah seperti ini dari pemadam kebakaran sendiri ada tidak lanjut nggak Pak? Maksudnya apakah nanti datang ke sini lagi atau besok ke sini lagi? Nah, ini nanti tetap apa namanya kita proses dulu sama tuan rumahnya. Ya, Kronologi ini tadi gimana kan kita belum tahu. ya. Kita tak proses lagi sama yang Siap. Makasih Pak. bakar sampah. Yang bakar siapa Pak? Ya nggak tahu itu belum ketemu sih. Iya. Terus sampahnya membesar. Nah, namanya membesar yang berisi. Ya, berarti ini udah beres ya Pak ya? Ya, Sudah. Wah, terima kasih ya Pak. kita balik kanan ke pos lagi. Siap. Ayo kita ke pos. Kita lanjut teman-teman ngobrolnya, karena tadi itu nggak settingan Pak ya, pas Ya. kita lagi ngobrol kebetulan ada telepon masuk, mereka ini langsung berangkat, sigap banget mereka. Dan nanti kita sambung lah obrolan yang tadi sampai tawon kalau nggak salah, tapi kita mau ngobrol tentang kejadian yang baru terjadi. Ya. Karena Bapak tadi Pak Dani ada telepon langsung berangkat Pak ya? Betul. Itu tadi telepon dari mana Pak? Itu kita dari Mako Indo, Pak. Mako Indo diarahkan ke pos sektor Kuto Arjo. Seperti itu. Terus madamin Ke daerah itu kalau nggak salah Batoh kan. tadi daerah Batoh. Pasar hewan dekatnya. Termasuk kebakaran yang besar apa kecil tadi? Kalau itu terhitung kebakaran masih skala kecil ya. Karena unsurnya itu kan awal-awalnya kronologisnya bakar sampah itu kan. Sampah ditinggal sholat yang bakar kan. Ya akhirnya kebakar, merembet ke itu belum nyampe semuanya, jadi masih bisa apa namanya bisa ditanggulangi kan. Untungnya ya Pak ya. Untungnya ya seperti itu. Seandainya tadi mungkin anggaplah mereka telat telepon damkar atau misal pas sampai sana nggak tepat waktu bisa lebih gede Itu berarti? bisa merembet ke lebih meluas lagi Pak. Ya meluas lagi mengakibatkan urutannya itu kan ruko ya, itu kena semua sampai ujung dari ujung sampai ujung. Berarti emang seharusnya kalau emang ada kebakaran langsung telepon damkar aja Pak ya? Nggak Ya, usah nunggu itu. gede atau apa Pak ya? Betul, Walaupun kok nantinya ternyata sampai situ udah padam ya nggak masalah kan Pak ya? nggak masalah. Yang terang kita sudah menindaklanjuti dalam arti laporan. Kita juga punya SOP. Kita keluar mobil itu dasarnya ada laporan masuk. Ya ada laporan masuk. Terus kenapa kok damkar terlambat?
Ya, damkar terlambat itu karena kita sudah ditelepon sudah besar, masyarakat telepon kan sudah besar. Kalau kecil mungkin nggak bakalan telepon lah. Ya ada sih juga yang skala kecil telepon. Tapi yang jelas damkar pasti datang terlambat. Kalau nggak terlambat, ditelepon dulu aja, kita standby di situ dibakar. Itu baru nggak terlambat. Oh, Seperti itu Pak. oh berarti Ya. kadang ini termasuk keresahan seorang pemadam. Iya. Berarti sempat atau mungkin pernah ada yang bilang, ah damkar datangnya telat gitu, ada Pak? Banyak Pak, karena masyarakat mungkin nggak tahu kita juga kan. Dalam arti kita sudah sampai lokasi sudah susah-susah kita, karena SOP kita 15 menit dari kita terima laporan kita sudah sampai lokasi Pak. Harus Pak ya? Harus. Dan untuk contoh di Kuto Arjo sendiri, titiknya pun udah banyak Pak ya? Ya Di Purworejo sekarang lah. ini kan terbagi, sebetulnya rencana kedepannya ada beberapa pos ya. Ini sementara kan masih pos Purwodadi sama pos Kuto Arjo yang ini di lokasi rumah dinas wakil bupati. Itu. Jadi untuk keterlambatan sebenarnya bukan karena waktunya atau kalian santai-santai, tapi emang apinya udah gede. Ya. Dan di sisi lain gini Pak, karena nggak tahu nomor pemadam. Nah itu kuncinya seperti itu. padahal penting. Padahal penting banget itu Harusnya nomornya. ini Iya. ngulang lagi nanti biar ada editor di sini nomor pemadam. Jadi gini, kadang itu apa prosesnya muter-muter Pak, tidak langsung telepon pemadam, kadang telepon pihak kelurahan atau kecamatan atau polisi atau koramil segala macam itu kan. Padahal nelpon pemadam langsung boleh. Itu langsung boleh. Itu. Tapi keren sih Bapak, tadi kita lihat padahal sigap banget ya. Dan itu nggak settingan. Capek nggak Pak? Ya lumayan. Tapi masih Tapi disempetin kita ngobrol. masih bisa bersyukur lah. Di sisi lain yang kebakar kan nggak begitu banyak. Jadi masih bisa diselamatkan Benar. seperti itu. Dan ya inilah yang kayak kita juga nggak tahu ini yang bakal nonton siapa. Iya. Tapi seenggaknya dengan apa yang Bapak lakuin masih mau lanjutin ngobrol ini ya. Terima kasih buat Bapak. Ya. Kalau anggaplah tadi kebakaran kecil, Iya kecil. pernah nggak kebakaran yang gede di daerah Kuto Arjo Purworejo yang pernah Bapak ikut nanganin? Ya. Contoh. Contoh ya dulu pasar Pak. Itu pasar itu tahun 2013 kalau nggak salah, itu pasar Balidono. Bapak udah ikut di situ? Udah ikut. Kebetulan kita pas piket waktu itu kan jam 11.20 menit ada orang datang ke, waktu itu kita masih di Maku Induk. Dan masih gabung sama BPBD, belum sama Satpol. Sekarang udah gabung Satpol. Satpol. Waktu itu ada orang datang ke kantor langsung, laporan langsung, kita langsung menindaklanjuti ke sana. Itu api sudah besar. Besar. Itu termasuk kebakaran besar yang pernah Bapak ikuti. Iya betul. Terus Itu masuk skalanya besar itu masuk. kan ada semboyan kalian Pak ya? Ya. Pantang pulang. Kita punya moto, dalam arti moto, kita punya semboyan ya, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Benar-benar. Itu kita selalu pegang itu. Jadi di saat kita melaksanakan evakuasi pemadaman kebakaran, kita harus benar-benar tuntas. Jangan sampai kita ke sana ditinggal balik nyala lagi. Masih ada titik api Ya, gitu Pak ya? jadi kita tetap akhir-akhirnya itu kan pendinginan, proses pendinginan. Yang tadinya cuman kebulan asap jadi hilang kan karena didinginkan. Tembok yang begitu tadinya panas kena air Nyala lagi. jadi dingin lagi. Ini nggak tahu boleh ditanya apa nggak? Kalau boleh ya silakan dijawab. Maksudnya kan pantang pulang sebelum padam Pak ya? Ya. Artinya orang taunya kan pemadam kebakaran kerja anggap berapa jam gitu Pak. Ya. Tapi kalau seandainya lama dan emang belum padam, terus Bapak harusnya udah pulang atau capek, itu cara ngakalinnya gimana Pak? Jadi gini Pak, kita memang dari awal sudah dilatih Pak. Jadi dilatih, kita memang jiwanya sudah jiwa pemadam. Karena di saat kita melaksanakan evakuasi itu
Di saat menuju lokasi saja, kita sudah dipacu adrenalinnya. Jadi memang benar-benar kita sigap ke sana, sudah kita intinya fokusnya kita matikan api, gitu. Api dimatikan sampai benar-benar padam, Mbak. Itu. Berarti ketika menyelesaikan itu dengan baik ada kepuasan sendiri, Pak ya? Ada kebanggaan, bukan kepuasan. Oh, bangga. Kebanggaan tersendiri, Pak. Kita bangga sudah. Tapi di sisi lain juga kita dalam hati tetap kasihan juga. Dengan kebakaran itu mengakibatkan kan kehilangan harta. Benar. Ya, harta bendanya hilang karena kebakar, kena api kan seperti itu. Harusnya ketika ada kebakaran orang sedih, Pak ya? Sedih, Ini mereka ketika ada kebakaran tadi seneng, Pak. Iya. Wah, kontennya rame besok. itu. Wah, kurang ajar mereka, Pak. Katanya biar konten rame. Edukasi. Tapi Jadi nggak ada. intinya gini, kebakaran itu bisa terjadi kapan saja, Pak. Itu nggak mengenal waktu. Siang, pagi, malam, tengah malam, sampai kita waktu istirahat. Mereka masyarakat masih tidur, ada laporan kejadian, kita tetap masih nggak tidur. Benar. Seperti itu. Kalau bicara edukasi tadi, kayaknya kalau nggak salah ada caranya matiin api, Pak ya? Karena Ada. kalau Ya. salah, api kecil pun bisa jadi besar. Betul. Nah, itu maksudnya gimana itu, Pak? Jadi gini, di pemadam kebakaran itu sebetulnya ada beberapa teknik yang kita ambil cuma 2 aja ya. Untuk secara tradisional atau manual. Ini dengan alat seadanya, Mas. Contoh soal, kita pakai karung. Kalau di rumah nggak ada karung, kita pakai selimut bisa, handuk. Yang jelas kita basahi dulu. Misalkan ada kejadian kebakaran di rumah tangga, masih kecil kita pakai itu. Kebakaran rumah tangga. Ya. Kok langsung nengok Anda? Maksudnya kebakaran di rumah. Di rumah ini ya. Terus kita juga ada punya APAR. Ada apa? APAR itu alat pemadam api ringan. Ya, itu yang warnanya merah, itu bisa digunakan. Tapi dalam hal ini kalau nggak salah APAR itu jarang. Jarang. Di rumah-rumah itu pasti kadang nggak ada. kadang Kalau ada. kayak anggap di kampung itu hampir Hampir nggak ada yang tidak punya ada mungkin, sama Pak. sekali. Seperti itu. Misalkan ada pun mereka tidak tahu cara gunakan. Nah, bener. Itu. Bahkan Dipasang, ngebukanya aja. cuman dipasang aja, tapi nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Padahal kayak APAR itu sangat penting juga di saat api masih kecil. Kita pakai itu lebih mempermudah. Nah, ini yang namanya alat pemadam api ringan, kita sebut dengan alat modern karena sudah saking gampangnya, saking mudahnya kita bawa, kita jinjing seperti itu. Kalau ini alat pemadam api besar. Kalau ini sudah notabene pakai air, Pak. Nah, ini Pak yang mungkin Ya. masyarakat nggak tahu, Pak. Kalian kalau ngisi air ini, airnya air apa, Pak? Nah, di sini di saat kita standby seperti ini, Pak, kita pakai air PDAM, air Berarti bersih. Air bersih. Ya. Ini airnya bersih. Tapi di saat kita melaksanakan evakuasi darurat, evakuasi pemadaman darurat, kita ambil air seadanya. Adanya sedapatnya. Di sungai, di parit kita ambil. Pernah kehabisan terus ngambil di sungai gitu juga, Pak? Pernah, kita memang seperti itu. Pernah ada Karena kalau kita ambil di PDAM kan jauh, Pak. jauh. Ntar balik lagi dibilang telat Jadi lagi. ada sumber air yang dekat dengan TKP kejadian kebakaran. Itu Pasti ada. pasti ada. Pernah ada kendala nggak, Pak? Pas air habis. Ya. Kalau sangat-sangat terpaksa kita tetap ambil PDAM. Pulang lagi. Ya, balik lagi. Tapi kita kebetulan kan ada berapa unit mobil ya. Jadi kita jalan dulu, ini yang satu nyusul, ini habis kita ke belakang, yang baru masuk. Jadi terus teknik pemadaman itu tidak semuanya masuk semua, Pak. Jadi dalam arti personil tetap ya ada Nggak yang di semua depan, ada yang backup belakang. Di saat ini kelelahan, ini tarik, baru yang baru masuk. Oh, Seperti itu tadi teknik- makanya teknik. yang kutanya itu tadi, Pak ya. Ya. Berarti bukan berarti contoh, mohon maaf misal Pak Dani ini senior terus di belakang dia nggak kerja, Enggak. nunggu gantian, Pak ya. Iya. Pasti kan ada yang itu yang kerja kok, yang 5 yang di belakang ngapain? Pernah ada yang ngomong gitu nggak, Pak? Ya banyak Kan sih. mereka nggak tahu kalau itu teknik Iya, yang bergantian sebetulnya itu sebenarnya.
Ini untuk ibaratnya manajemen kebakaran. Tidak semuanya kita kasih Langsung. masuk ke lokasi. Itu juga menghemat tenaga juga. Benar-benar. Jadi Seperti itu. senangnya kalau jadi pemadam berhasil memadamkan api, Pak. Nah. Pernah nggak ada yang menurut Bapak Ki apa kayak yang hal jengkelin gitu selama bekerja berkarir di sini? Ya selama ini Ada nggak yang bikin nggak enaknya gitu? kita enjoy aja sih Mas. Jadi Kita nyaman nikmati, nyaman aja. Tapi yang kita minta itu malah nggak ada kebakaran. Kita santai. Nah, balik lagi. Ya. Balik lagi ke yang tadi. Nah, Kenapa kalau nggak ada kebakaran pemadam itu ngapain ya? Nunggu kejadian ini kan? ya karena kita tugasnya standby, Pak. Standby tetap. Dan kerjaannya juga bukan cuman madamin api. Ya. Kayak obrolan kita di awal. Contoh tadi kita sampai di Sarang Tawon, Pak ya. Tawon. Ini ada hal unik. Ini udah masuk berita, Pak. Dan mungkin Bapak pernah dengar. Ya. Contoh tadi kan kayak kucing masuk got aja manggil pemadam, Ya, manggil dan pemadam. itu boleh, Pak ya. Boleh. Tapi ini nggak jorok, teman-teman. Pernah ada kejadian, kalian boleh cek di handphone kalian masing-masing. Kejadian nanti kalau Bapak tahu bilang tahu, Pak. Ya. Kejadian ada cincin masuk di kelamin laki-laki. Nggak itu dimasukin atau gimana ceritanya, orang itu ngapain nggak tahu, tapi Ya. itu pernah ada kejadian. Bapak tahu kejadian itu nggak, Pak? Iya, tahu. Tahu kan? Tahu. Dan beneran nelpon damkar. Betul. Walaupun itu bukan di sini, Pak ya. Iya. Contoh, misal kejadian itu di daerah Kuto Arjo dan Bapak misal ditelepon. Apa emang itu benar harus datang atau Bapak bisa nolak atau gimana, Pak? Kok Kita bisa? siap. Oh iya. Kita siap. Kita siap melaksanakan evakuasi. Itu termasuk salah satu yang harus ditangani juga. Itu termasuk pelayanan masyarakat juga kita. Nggak bisa Bapak bilang, ah itu urusanmu, bukan Nggak urusanmu, bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Itu kita termasuk? siap, harus siap. Oh. Coba bisa. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya kan itu cincin, Pak ya? Iya. Bapak tahu kan berita itu kan? Kita tahu. Nah, maksudnya kok bisa itu masuk job desk kalian gitu? Bukan hal yang kalian tolak gitu. Kenapa? Karena gini, kita cerita lagi tadi pemadam kebakaran dan Penyelamatan. Ah. Nah, itu salah satunya itu, Pak. Ah. Itu kalau dibiarkan terus begini tangannya ya, Oh, gimana gini. itu? Gini, Pak. Iya. Ya, dibiarkan cincinnya gini terus kan semakin besar. Aduh, ya ini gimana nanti? Oh, iya. Nasib burungnya ini gimana nanti, Dok? Kok iya kok? Aduh, kalau aku ke situ Mas kalian tak kasih video dulu, Pak, biar tambah Iya. gede, Pak. Dan itu pun juga permintaan dari yang bersangkutan. Kalau kita mintanya potong nggak? Seandainya waktu itu yang nanganin Bapak, cara nanganinya gimana, Pak? Kita pakai teknik, Pak. Kita Itu. sudah diajari. Oh, ada ngajarin Ada. nyopot dari burung. Bisa, kita potong. Burungnya. Bukan burungnya yang dipotong, tapi cincinnya, Pak. Iya. Oh, artinya diajarinya harusnya nggak cuma di burung ya, Iya, contoh di tangan. di tangan. Cuman kebetulan kok itu di situ. Ya, kebanyakan kan di tangan, Pak. Karena cincin memang normalnya di tangan kan, tidak di burung. Kalau di burung berarti sudah abnormal. Nah, itu kok Gitu. tapi ada gitu, Pak. Ada. Berarti cara nyopotnya gimana? Contoh di tangan lah, nggak usah di situ. Ya. Itu karena cuma menarik beritanya aja. Karena kita punya alat. Alatnya kebetulan ada, ya. Kita kasih selip sini, kita potong. Jadi kita kasih lapisan ini agar supaya kulit nggak gores sebetulnya Ini itu. bayanginnya yang di tangan aja Ya ya. yang di tangan aja ya, Mas ya. Jangan yang di burung. Kasih itu baru potong. Itu tekniknya. Terus lepas. Emang ada kayak gitu ya? Ada. Ada yang mau Bapak sampaikan mungkin buat masyarakat-masyarakat yang belum tahu pemadam itu apa, terus keresahan-keresahan Bapak? Jadi gini, pemadam kebakaran itu kita ikhlas melayani 24 jam Nonstop. non-stop dan gratis. Tidak dipungut biaya. Nggak dipun biaya Itu apa. ya. Itu Bahkan perlu contoh digarisbawahi hal-hal kecil ya. tadi Ya. boleh. Boleh. Terkait penyelamatan, terkait pemadaman kebakaran. Seperti Termasuk yang di sekolah-sekolah kayaknya kadang ada juga itu Pak. Ya, Itu ada. program apa? Apa emang dari Nah. pendidikan atau dari pemadam kebakaran itu. sendiri? Jadi gini, misal contoh di puskesmas ya. Ini salah satu contoh di puskesmas. Karena ada program akreditasi dari puskesmas itu sendiri minta ke kita. Jadi mereka yang minta. Iya, minta ke kita untuk diberikan sosialisasi edukasi
seperti itu Pak. Itu kan dari puskesmas, Ya, sekolahan. Seandainya dari desa bisa nggak? Misal Bisa. desa aku Ki, pengen diajarin Bapak untuk memadamkan itu bisa juga? boleh, bisa. Langsung Sangat ke bisa sini. sekali, ya. Jadi bikin permohonan saja. Bikin permohonan ke Ditujukan ke Kasatpol PP Damkar Kabupaten Purworejo. Nah, itu di situ apa mintanya sosialisasi, dikasih pengertian tentang pencegahan penanggulangan kebakaran segala macam kan. Itu. Di situ. emang boleh berarti Pak? Ya? Boleh. Kita Jadi- malah senang Mas. Oh iya? Jadi di sisi lain tersosialisasi kan. Berarti Damkar kan memang benar-benar ada dan tidak dipandang sebelah mata Pak. Ah itu, emang Ya. masih ada yang mandang damkar ini sebelah mata Pak? Ya mungkin ada lah. Ada lah. Dulu memang Damkar nggak kelihatan. Damkar ki opo deh. Rano kejadian kebakaran cuman Bakar dewe. jagong-jagong tok, turu tok, seperti itu. Tapi di saat ada kejadian kebakaran atau penyelamatan apa, kita tetap terjun, kita turun. Seperti itu, Pak. Berarti Bapak 10 tahun lalu, berarti pas kerja udah berkeluarga Pak? Kita sudah berkeluarga. Sekarang anak berapa? Anak dua. Anak dua udah gede semua? Anak dua pertama semua. Hei! Anak dua pertama semua? Ya nggak apa-apa, daripada kembar beda rahim, mending Iya. lorong baru kabeh gitu. Kok Jadi, bisa? Anak barap semua, ibunya dua, Pak. Ini nggak apa-apa ya, agak merembet kehidupan Bapak Ya ini nggak ya? apa-apa, nggak masalah. Maksudnya kok bisa? Istrinya dua atau Istrinya- menikah 2 kali? Menikah 2 kali. Pernah menjadi duda Pak ya? Nah, nggak enak Mas, sama. Enggak Pak, aku lagi duda-dudanya ini Pak. Berarti pernah menikah. Berarti istri yang pertama belum jadi pemadam. Belum. Oh, terus kebakaran lah tuh rumah tangga Bapak. Ya. Apanya? Rumah tangga Bapak kebakaran. Terus yang istri kedua udah jadi pemadam. Udah jadi pemadam. Anaknya yang sekarang udah gede. Sudah kerja. Oh, udah kerja. Kirain masih kecil. Ya. Yang satu masih kecil. Oh, sekarang ada lagi. Ya masih kelas 1 SD lah. Udah paham ayahku seorang pemadam gitu, Pak. Bangga mereka. Nah, itu iya Ya, makanya. itu suatu Anak kecil. kebanggaan tersendiri. Anak-anak bisa bilang, wah bapak pemadam. Bapak itu pahlawan. Heeh. Nah, makanya tadi ketika Bapak bilang ada orang yang masih mandang sebelah mata atau apa, minimal di rumah tangga kita sendiri anak lah ada yang membanggakan. Ya betul. Nggak menutup kemungkinan orang-orang yang udah pernah Bapak tolong pun ya mungkin tanpa ada Bapak mereka ngomong, ah Pak Dani hebat, kalau nggak ada Dani rumahku semua habis gitu. Pasti ada yang kayak gitu Pak. Ya sebetulnya itu. Jadi gini, intinya kita itu tidak kerja person Pak. Kita tim. tim. Itu kalau damkar seperti itu. Jadi tidak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat Pak. Ya Bapak yang hebat. Yang hebat ya ini. Kita sebetulnya tidak ada yang hebat, tapi kita terlatih. Nah benar. Terlatih. Gitu. Ya hebatnya Pak Dani ini, kenapa? Karena Pak Dani ini danru, kepala regunya Pak ya. Ya dia bisa mengaku yang hebat itu tim. Dia mengakui kehebatannya tim, nggak cuman dirinya sendiri. Kalau kita jalan sendiri kita nggak bisa Nggak Pak. bisa Iya, gitu. tim. Satu hal Pak terakhir yang bikin Bapak bakal inget terus selama Bapak berprofesi jadi pemadam, ada nggak? Satu hal yang bakal jadi kenangan, nggak bakal Bapak lupain seumur hidup. Ya kalau itu sih apa ya? Ada nggak momen yang bakal Bapak inget terus selama Bapak jadi pemadam? Ya sebetulnya momen yang paling apa ya? Kita memang kerja di pemadam itu memang restu orang tua Pak. Direstui. Ya direstui memang kita. Dalam arti kita melaksanakan kerja seperti ini kita sungkem sama orang tua, terutama ibu ya. Masnya punya ibu kan Mas? Punya. Nah itu kunci utama. Di setiap kita melaksanakan tugas atau apapun kita tetap ya sungkem, paling enggak kita minta restu. Itu insya Allah dijaga Mas dari apapun segala macam sesuatu yang bikin kita celaka atau apa, ibu merestui itu kunci Pak. Dan alhamdulillahnya Kita selama sampai ini sekarang, kita sampai sekarang kita tetap sama orang tua dekat, ibu terutama. nah, mungkin itu tadi obrolan sama Pak Dani. Siap. Nanti berikutnya setelah ini mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol.
alat-alat pemadam, Oh, Pak. boleh, Kita bakal boleh. lihat apa aja alatnya, Boleh, buat nangkep boleh. ular seperti apa, Ya. yang buat motong yang tadi di burung seperti apa. Ya boleh. Mudah-mudahan nantinya selalu dimudahkan lah dalam Siap, kinerja Bapak siap, dan ya, teman-teman, dan siap. semakin banyak orang yang tahu kalau pemadam itu nggak cuma duduk-duduk nunggu kebakaran, Betul. banyak yang dikerjain dan boleh manggil mereka untuk kejadian-kejadian yang butuh diselamatkan. Iya. Pak, ya. Nomornya panjang nggak sih, Pak? Enggak Bapak sih? hafal nggak? Hafal. Coba sebutin, Pak. Biar diedit lagi sih tapi tadi. Ya. Nomor pemadam ya, 0821 3633 1113. Nah, nanti biar Ingat diedit nggak? juga. Nanti biar ditulis diedit saja juga, nanti. Pak. Dan Ya. memang kita ngobrol-ngobrol sama orang yang berprofesi udah lama, termasuk Bapak udah puluhan tahun, Pak ya. Ya. Ini kita punya kenang-kenangan buat Bapak. Wah, Semoga ya. kita ingat ini, Pak. Siap. Besok, muat nggak, Pak? Muat lah ya. Insya Allah muat. Itu Terima kasih. ada kita memang nantinya bakal ngobrol ya. sama orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Siap. sesuatu. Separuh hidup. Iya, separuh hidup ya. Hidup. Berarti Ini setengah ya. itu ya. Separuh kan setengah. Nah, separuh hidup Bapak kan buat yang pertama. Ya. Nah, yang separuh lagi nih buat yang terakhir. Jangan selesai lagi, Pak ya. Ini. Semoga kita doakan Ya. yang terbaik. Ayo kita setelah ini langsung ke alat-alat, Pak ya. Ya, kita minta doanya aja. Dalam arti untuk perjalanan kita mengabdi ke masyarakat ya. Ini dalam arti kita pelayanan masyarakat, Benar. diberikan kesehatan, Benar. kekuatan. Terlalu rajin membantu masyarakat memadamkan kebakaran, rumah tangganya sendiri yang kebakaran. Repot itu. Ayo, Mas. Ya, oke. Siap.